Selanjutnya kita mengenal sekilas keluarga Abdul Muthalib dan keturunan sesudahnya. Seperti yang sudah kami sebutkan pada video sebelumnya, penanganan air minum dan makanan sepeninggal Hashim ada di tangan saudaranya, Al-Muthalib bin Abdi Manaf, seorang laki-laki yang terpandang, dipatuhi dan terhormat di tengah kaumnya, yang dijuluki orang-orang Quraisy dengan sebutan Al-Fayyad, atau Sang Dermawan, karena dia memang seorang dermawan. Tatkala Al-Muthalib mendengar bahwa Syaiban, atau Abdul Muthalib, sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, maka dia mencarinya. Setelah keduanya saling berhadapan, kedua mata Al-Muthalib meneteskan air mata haru. Lalu dia pun memeluknya dan dia bermaksud membawanya. Namun Abdul Muthalib menolak ajakan itu kecuali jika ibunya mengizinkan. Maka Al-Muthalib memohon kepada ibu Abdul Muthalib. Namun permohonan itu juga ditolak. Kemudian Al-Muthalib berkata, sesungguhnya dia pergi ke tengah kerajaan bapaknya dan tanah suci Allah. Akhirnya ibunya mengizinkan. Maka Abdul Muthalib dibawa ke Mekah dengan diboncengkan di atas ontanya. Sesampainya di Mekah orang-orang berkata, inilah dia Abdul Muthalib. Al-Muthalib berkata, celakalah kalian, dia adalah anak dari saudaraku, Hashim. Abdul Muthalib menetap di rumah Al-Muthalib hingga menjadi dewasa. Kemudian Al-Muthalib meninggal dunia di Yaman, maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Dia hidup di tengah kaumnya dan memimpin mereka seperti dilakukan bapak-bapaknya terdahulu. Dia mendapat kehormatan yang tinggi di tengah kaumnya, yang tidak pernah diperoleh bapak-bapaknya. Dia dicintai kaumnya dan diagungkan. Namun Naufal, paman dari Abdul Muthalib, merebut sebagian wilayah kekuasaannya, yang membuat Abdul Muthalib marah. Maka dia meminta dukungan kepada beberapa pemimpin Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka berkata, kami tidak ingin mencampuri urusan antara dirimu dan pamanmu. Maka dia menulis surat yang ditujukan kepada paman-paman dari pihak ibunya Bani An-Najjar, berisi beberapa bait syair yang intinya meminta pertolongan kepada mereka. Salah seorang pamannya, Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda, lalu singgah di pinggiran Mekah. Abdul Muthalib menemui pamannya di sana dan berkata, mari singgah ke rumahku wahai paman. Tidak, demi Allah, kecuali setelah aku bertemu Naufal, kata pamannya. Lalu Abu Sa'ad mencari Naufal, yang saat itu sedang duduk di Hijr bersama beberapa pemuka Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedang dan berkata, demi penguasa Ka'bah, jika engkau tidak mengembalikan wilayah kekuasaan anak saudariku, maka aku akan menebaskan pedang ini ke batang lehermu. Aku sudah mengembalikannya, kata Naufal. Pengembalian ini dipersaksikan para pemuka Quraisy. Baru setelah itu Abu Sa'ad mau singgah di rumah Abdul Muthalib dan menetap di sana selama 3 hari. Setelah itu dia melaksanakan umroh lalu pulang ke Madinah. Melihat perkembangan ini, Naufal mengadakan perjanjian persahabatan dengan Bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk menghadapi Bani Hashim. Bani Khuza'ah yang melihat dukungan Bani An-Najjar terhadap Abdul Muthalib, maka mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian telah melahirkannya. Oleh karena itu kamu juga lebih berhak mendukungnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena ibu Abdi Manaf berasal dari keturunan mereka. Maka mereka memasuki Darun Natwah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Bani Hashim untuk menghadapi Abdi Syams yang sudah bersekutu dengan Naufal. Perjanjian persahabatan inilah yang kemudian menjadi sebab penakluk di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan peristiwa pasukan gajah. Ceritanya secara ringkas dari peristiwa pertama, pada awal mulanya dia bermimpi disuruh menggali sumur Zam-Zam dan mencari tempatnya, maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Ternyata di dalamnya dia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana, yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zam-Zam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, kami ingin bersekutu. Tidak bisa, ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku, kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad.
mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki, dan setelah mereka besar dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia akan mengorbankan, menyembelih, salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah,